Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Maulidina Fatur Rahman dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi bisnis sesuai dengan jurusan saya atau prodi saya, itu bisnis digital. Aspek tata bahasa yang seringkali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya dalam pemesanan atau dalam pertemanan, persahabatan di kehidupan sehari-hari, itu seringkali diabaikan. Namun aspek tata bahasa memiliki peran yang signifikan dalam komunikasi bisnis. Apapun jenis bisnis yang dijalankan, mengomunikasikan bisnis menggunakan tata bahasa yang baik dan benar memiliki berbagai keuntungan. Namun sebaliknya, jika penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau akan meninggalkan kesan yang tidak menarik bagi calon pelanggan. Ditambah lagi, kesalahan pada tata bahasa dalam komunikasi bisnis sering dikaitkan dengan sikap abai atau terkesan mengabaikan terhadap peraturan, dan bahkan sikap malas serta terburu-buru. Oleh karenanya, semua bisnis harus dapat menyampaikan pesan yang jelas dengan tata bahasa yang baik dan benar untuk dapat mencerminkan komitmen profesional dari bisnis tersebut. Berikut saya akan menerangkan beberapa contoh keuntungan dalam menggunakan tata bahasa yang baik dalam bisnis, yaitu diantara lain berikut adalah berbagai keuntungan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada kesan baik. Sebuah bisnis pada umumnya akan memperkenalkan diri kepada pelanggan melalui presentasi, iklan, brosur, dan kampanye, atau dalam media promosi lainnya. Dalam proses perkenalan tersebut, tata bahasa yang berkualitas dapat meninggalkan kesan yang baik untuk calon pelanggan dan membuat mereka yakin dengan bisnis kita. Di sisi lain, kualitas tata bahasa yang buruk dapat menurunkan tingkat ketertarikan pelanggan terhadap bisnis yang kita sedang jalankan. Kemudian yang kedua, meningkatkan reputasi bisnis. Tidak hanya membuat bisnis lebih menarik, tata bahasa yang mumpuni juga berperan dalam mempertahankan reputasi bisnis. Klien, rekan usaha, serta pemasok biasanya akan lebih percaya pada sebuah bisnis yang mampu berkomunikasi dengan jelas, tepat, dan efektif. Penggunaan tata bahasa yang benar juga dapat meningkatkan kredibilitas dari bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian, buat pesan yang komunikatif dan mudah dipahami. Kerap dipandang sebelah mata, tanda baca dan ejaan berperan penting dalam komunikasi yang mudah dipahami. Penggunaan tanda baca dan ejaan yang salah dapat membuat pembaca kebingungan terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Dan alhasil, kita akan dimintai klarifikasi dari pihak klien yang keliru atau salah memahami isi pesan karena ketidakjelasan tanda baca yang kita tulis, atau bahkan kemungkinan terburuknya kita akan gagal mendapat calon pelanggan hanya karena kualitas tata bahasa kita yang tidak baik. Kemudian, mencegah tuntutan hukum. Siapa yang akan mengira bahwa penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dapat menyelamatkan bisnis dan diri kita. Kualitas tata bahasa yang buruk dalam komunikasi tertulis dapat menimbulkan misinformasi dan misinterpretasi pada pembaca. Aspek tata bahasa dapat sangat mempengaruhi kelangsungan sebuah bisnis. Hanya karena kesalahan dalam aspek tata bahasa dapat membuat sebuah bisnis berisiko terhadap tuntutan hukum. Oleh karenanya, peran ketelitian dan kejelasan komunikasi dalam bisnis itu sangat krusial.
dan kita harus selalu memperhatikan tata bahasa yang kita gunakan dalam tulisan kita atau dalam sebuah pesan yang akan kita sampaikan kepada para pelanggan. Kemudian yang terakhir ada mendorong produktivitas. Selain berpotensi menjatuhkan suatu bisnis dengan tuntutan hukum, misinformasi juga bisa menjadi penghambat bagi produktivitas kita. Kita dapat kehilangan banyak waktu berharga hanya untuk mengoreksi dokumen yang membuat banyak kesalahan tata bahasa. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan peraturan yang sederhana dalam panduan penulisan dan mensosialisasikannya kepada seluruh staf agar dapat menghemat waktu dan mencegah kekeliruan. Instruksi yang jelas terhadap penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dapat memudahkan seluruh staf perusahaan untuk bekerja secara efisien dan seefektif mungkin. Apapun jenis dan ukuran bisnis yang sedang kita jalankan, pengetahuan terhadap tata bahasa yang baik dan benar tidak boleh dikesampingkan. Jadi jangan pernah remehkan peran tata bahasa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis yang sedang kita jalankan, dalam komunikasi bisnis yang sedang kita jalankan, karena tata bahasa yang berkualitas merupakan investasi untuk meningkatkan bisnis yang sedang kita jalankan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai penggunaan tata bahasa yang baik dalam komunikasi bisnis. Saya Rizky Akbar Maulina Faturrahman dari Prodi Bisnis Digital. Berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk para dosen pengampu yang sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.